Angin semakin kencang mengarah ke sebelah selatan. Pertandingan masih berlanjut. Ponari mencoba merangsak masuk, ditutup saja oleh Bidok. Semakin dalam, semakin cepat Ponari masuk dari bawah. Ditahan dulu oleh Ponari, dijepret saja oleh Ponari, namun masih belum kena. Ponari kembali masuk, masih belum, dan itu dia para pemirsa, dicol sentek saja oleh Ponari. Bidok pun terpelanting ke laut kidul dan pertandingan dimenangkan Ponari. Oke para pemirsa, sekarang kita saksikan pertandingan antara Nasor NSTD melawan Kater. Kater berada sebelah kiri, sedangkan Nasor NSTD berada sebelah kanan. Pertandingan sudah dimulai. Keduanya sama-sama menggunakan benang yang cukup pendek. Kita kembali lagi ke pertandingan, masih berputar-putar, saling berhati-hati. Kater mencoba masuk dari bawah, berhasil ditutup kembali oleh Nasor NSTD. Bisa kita lihat para pemirsa, keduanya saling jual beli serangan. Nasor NSTD dengan cepat masuk dari bawah. Oke, Nasor terus masuk. Oke, benang nempel. Apa yang terjadi pemirsa? Benang masih nempel. Dan ternyata Kater sudah terbentur dan terpelanting ke laut kidul, dan pertandingan dimenangkan Nasor. Oke para pemirsa, sekarang kita saksikan pertandingan antara Kacer melawan Topajaya. Topajaya berada sebelah kiri, sedangkan si Kacer berada sebelah kanan. Pertandingan sudah dimulai. Kacer mencoba masuk, mencoba menyerang, mencoba mengancam dari posisi bawah, namun berhasil ditutup saja oleh si Topajaya. Oke, sekarang Topajaya masuk, benang nempel. Apa yang terjadi? Dan ternyata Topajaya sudah terpelanting ke laut kidul, dan pertandingan dimenangkan Kacer. Oke para pemirsa, sekarang kita saksikan pertandingan antara Bukrim melawan Bidok. Bidok berada sebelah kiri, sedangkan si Bukrim berada sebelah kanan. Pertandingan sudah dimulai. Rupa-rupanya keduanya sama-sama menggunakan benang yang cukup panjang. Kita kembali lagi ke pertandingan, masih berputar-putar, saling berhati-hati. Perlahan Bidok mencoba masuk, berhasil ditutup saja oleh si Bukrim. Bisa kita lihat para pemirsa, semakin sore semakin seru saja pertandingan pada kali ini. Siapakah nanti yang keluar sebagai pemenang, si Bukrim kah atau si Bidok kah? Kita sama-sama belum tahu, maka dari itu kita simak dan saksikan saja para pemirsa. Keduanya saling jual beli serangan, sama-sama berebut posisi bawah. Awas, hati-hati, layangan sobek dan jatuh ke tanah, langsung didiskualifikasi. Pertandingan masih berlanjut, masih berputar-putar, saling berhati-hati, sama-sama berebut posisi bawah. Bisa kita lihat untuk kondisi angin sekarang semakin kencang mengarah ke sebelah selatan. Pertandingan masih berlanjut. Dijebret saja oleh Bidok. Oke, Bukrim sekarang dengan cepat masuk dari bawah, ditahan dulu oleh Bukrim. Bukrim masuk dari bawah. Apa yang terjadi? Bukrim masih masuk dari bawah, ditahan dulu oleh Bukrim dan dijepret saja oleh Bukrim. Bidok pun terpelanting ke laut kidul, dan pertandingan dimenangkan Bukrim. Oke para pemirsa, sekarang kita saksikan pertandingan antara Kacer melawan Jasuke. Jasuke berada sebelah kanan, sedangkan Kacer berada sebelah kiri. Pertandingan sudah dimulai. Keduanya masih berputar-putar, saling berhati-hati. Kacer mencoba masuk, berhasil ditutup saja oleh si Jasuke. Namun bisa kita lihat para pemirsa, Kacer masih belum menyerah, mencoba melakukan serangan dari bawah dengan cepat. Kacer masuk dari bawah, semakin dalam semakin cepat. Kacer masuk dari bawah. Apa yang terjadi? Kacer masuk dari bawah, Kacer terus masuk dari bawah. Apa yang terjadi pemirsa? Dan lolos saja oleh Kacer. Jasuke pun terpelanting ke laut kidul, dan pertandingan dimenangkan Kacer. Oke para pemirsa, sekarang kita saksikan pertandingan antara BIKL melawan Pak Hamid. Pak Hamid berada sebelah kanan, sedangkan BIKL berada sebelah kiri. Pertandingan sudah dimulai, masih berputar-putar, saling berhati-hati. Dengan cepat Pak Hamid masuk dari posisi bawah, namun berhasil ditutup saja oleh BIKL. Bisa kita lihat para pemirsa, semakin sore semakin seru saja pertandingan pada kali ini. Siapakah nanti yang keluar sebagai pemenang, kita sama-sama belum tahu. Oke, Pak Hamid kembali lagi para pemirsa, semakin dalam semakin cepat Pak Hamid masuk dari bawah, sedangkan BIKL menutup dari posisi atas. Apa yang terjadi? Pak Hamid terus masuk dari bawah. Apa yang terjadi? Dan ternyata Pak Hamid sudah terbentur dan terpelanting ke laut kidul, dan pertandingan dimenangkan BIKL.
Oke para pemirsa, sekarang kita saksikan pertandingan antara Goang melawan Broden. Broden berada sebelah kanan, sedangkan si Goang berada sebelah kiri. Pertandingan sudah dimulai. Oke para pemirsa, keduanya masih mencari celah, mencari peluang, masih berputar-putar, saling berhati-hati. Bisa kita lihat untuk kondisi angin sekarang semakin kencang mengarah ke sebelah selatan. Kita kembali lagi ke pertandingan. Broden bersiap-siap untuk masuk, bersiap-siap untuk menyerang dari posisi bawah, namun berhasil ditutup saja oleh si Goang. Sekarang berbalik, Goang mencoba masuk. Apa yang terjadi? Awas, layangan sobek dan jatuh ke tanah, langsung didiskualifikasi. Pertandingan masih berlanjut. Broden masuk, oke, benang nempel. Apa yang terjadi pemirsa? Masih belum, dan ternyata Broden sudah terpelanting ke laut kidul dan pertandingan dimenangkan Goang. Oke para pemirsa, sekarang kita saksikan pertandingan antara Ponari melawan Nasor NSTD. Nasor berada sebelah kanan, sedangkan Ponari berada sebelah kiri. Pertandingan sudah dimulai. Perlahan Nasor mencoba merangsak masuk, berhasil ditutup saja oleh Ponari. Sekarang berbalik, Ponari mencoba merangsak masuk, mencoba melakukan serangan, namun berhasil ditutup kembali oleh si Nasor NSTD. Pertandingan masih berlanjut. Semakin sore, semakin seru saja pertandingan pada kali ini. Siapakah nanti yang keluar sebagai pemenang, si Ponarika atau si Nasorka? Kita sama-sama belum tahu. Maka dari itu kita simak dan saksikan saja para pemirsa. Keduanya saling berebut posisi bawah. Nasor mencoba masuk, ditahan dulu oleh Nasor, berhasil ditutup kembali oleh si Ponari. Semakin sore, semakin seru saja pertandingan pada kali ini para pemirsa. Untuk kondisi angin sekarang semakin kencang mengarah ke sebelah selatan. Ponari masih bertahan di posisi bawah, mencoba melakukan serangan, mencoba masuk dari bawah, berhasil ditutup saja oleh si Nasor NSTD. Masih berputar-putar, saling berhati-hati. Semakin pendek saja layangan keduanya. Nasor bersiap-siap untuk masuk, berhasil ditutup kembali oleh si Ponari. Bisa kita lihat para pemirsa, keduanya masih mencari celah, mencari peluang, masih berputar-putar, saling berhati-hati. Oke, Ponari mencoba masuk kembali para pemirsa. Ponari masuk, oke, benang nempel. Apa yang terjadi pemirsa? Dan dicol sentek saja oleh Ponari. Nasor pun terpelanting ke laut kidul dan pertandingan dimenangkan Ponari. Oke para pemirsa, sekarang kita saksikan pertandingan antara Kacer melawan Edo Sanjaya. Edo berada sebelah kanan, sedangkan Kacer berada sebelah kiri. Pertandingan sudah dimulai. Keduanya sama-sama menggunakan benang yang cukup pendek. Kita kembali lagi para pemirsa ke pertandingan. Masih berputar-putar, saling berhati-hati. Kacer berusaha untuk masuk, berhasil ditutup saja oleh si Edo Sanjaya. Bisa kita lihat para pemirsa, keduanya sama-sama berebut posisi bawah, masih berputar-putar, saling berhati-hati. Oke, Kacer dengan cepat masuk dari posisi bawah, semakin dalam. Kacer masuk dari bawah, Kacer masuk, dijepret saja oleh Kacer namun masih belum, dan ternyata dicol sentek saja oleh Edo. Kacer pun terpelanting ke laut kidul dan pertandingan dimenangkan Edo Sanjaya. Oke para pemirsa, sekarang kita saksikan pertandingan antara Josbus melawan Paman Sam. Paman Sam berada sebelah kanan, sedangkan Josbus berada sebelah kiri. Pertandingan sudah dimulai. Paman Sam berusaha untuk masuk dari posisi bawah, ditahan dulu, kembali lagi si Paman Sam, berhasil ditutup saja oleh Josbus. Keduanya sama-sama berebut posisi bawah. Awas, hati-hati, layangan sobek dan jatuh ke tanah, langsung didiskualifikasi. Paman Sam berusaha untuk masuk, dan apa yang terjadi? Rupa-rupanya layangan Paman Sam jatuh ke tanah terlebih dahulu. Maka pertandingan dimenangkan Josbus. Oke para pemirsa, sekarang kita saksikan pertandingan antara Broden melawan Pian Bintang. Pian Bintang berada sebelah kiri, sedangkan si Broden berada sebelah kanan. Pertandingan sudah dimulai. Masih berputar-putar, saling berhati-hati, masih mencari celah, mencari peluang. Bisa kita lihat para pemirsa, keduanya saling jual beli serangan. Untuk kondisi angin sekarang semakin kencang mengarah ke sebelah selatan. Kita kembali lagi ke pertandingan. Broden mencoba berusaha untuk masuk, berusaha untuk mengancam dari posisi bawah, namun berhasil ditutup saja oleh Pian Bintang. Sekarang berbalik, Pian Bintang mencoba masuk, namun berhasil ditutup kembali oleh si Broden. Keduanya saling jual beli serangan. Awas, hati-hati, layangan sobek dan jatuh ke tanah, langsung didiskualifikasi. Pertandingan masih berlanjut. Semakin sore semakin seru saja pertandingan pada kali ini. Siapakah nanti yang keluar sebagai pemenang, si Brodenkah atau si Pian Bintangkah? Kita sama-sama belum tahu. Maka dari itu kita simak dan saksikan saja para pemirsa.
Kita kembali lagi ke pertandingan. Broden mencoba masuk. Oke, dijagrak saja oleh Broden. Benang masih nempel, dijagrak terus oleh Broden. Oh, apa yang terjadi? Rupa-rupanya Broden sudah terpelanting ke Laut Kidul dan pertandingan dimenangkan Pian Bintang. Oke para pemirsa, sekarang kita saksikan pertandingan antara Bidok melawan Fikri JB. Fikri JB berada sebelah kanan, sedangkan si Bidok berada sebelah kiri. Pertandingan sudah dimulai. Oke para pemirsa, keduanya masih berputar-putar, saling berhati-hati, masih mencari celah, mencari peluang. Perlahan Fikri JB mencoba merasak masuk dari bawah. Apa yang terjadi? Fikri JB mencoba masuk dari bawah. Oh, apa yang terjadi para pemirsa? Rupa-rupanya layangan Fikri JB sudah sobek terlebih dahulu. Maka pertandingan dimenangkan Bidok. Oke para pemirsa, sekarang kita saksikan pertandingan antara Edo Sanjaya melawan Dwi, aktor muda. Dwi berada sebelah kiri, sedangkan Edo Sanjaya berada sebelah kanan. Pertandingan sudah dimulai. Rupa-rupanya keduanya sama-sama menggunakan benang yang cukup panjang. Para pemirsa, kita kembali lagi ke pertandingan, masih berputar-putar, saling berhati-hati. Dwi aktor muda mencoba merasak masuk, namun berhasil ditutup saja oleh si Edo Sanjaya. Bisa kita lihat para pemirsa, untuk kondisi angin sekarang semakin kencang mengarah ke sebelah selatan. Oke, kita kembali lagi ke pertandingan. Dwi aktor muda masuk dari posisi bawah, semakin dalam, semakin cepat Dwi aktor muda masuk, merangsak masuk, mulai mengancam kembali dari posisi bawah, namun berhasil ditutup saja oleh Edo Sanjaya. Pertandingan masih berlanjut. Semakin sore, semakin seru saja pertandingan pada kali ini. Siapakah nanti yang keluar sebagai pemenang, si Edo Sanjaya kah atau Dwi aktor muda kah? Kita sama-sama belum tahu. Maka dari itu kita simak dan saksikan saja para pemirsa. Kita kembali lagi ke pertandingan. Keduanya masih mencari celah, mencari peluang, masih berputar-putar, saling berhati-hati. Awas layangan sobek dan jatuh ke tanah, langsung didiskualifikasi. Pertandingan masih berlanjut. Edo Sanjaya bisa kita lihat para pemirsa bersiap-siap untuk masuk, bersiap-siap untuk mengancam dari posisi bawah, namun ditahan dulu oleh Edo Sanjaya. Berhasil ditutup kembali oleh si Dwi aktor muda. Pertandingan masih berlanjut para pemirsa. Awas layangan sobek dan jatuh ke tanah, langsung didiskualifikasi. Bisa kita lihat sama-sama berebut posisi bawah. Edo Sanjaya bersiap-siap masuk. Apa yang terjadi pemirsa? Saling menutup. Edo Sanjaya masih belum menyerah dengan cepat. Edo Sanjaya masuk dari bawah. Apa yang terjadi? Edo Sanjaya masuk dari bawah. Oh, dijagrak saja oleh Edo Sanjaya. Dijagrak terus oleh Edo Sanjaya, sama-sama kuat. Oke, benang masih nempel para pemirsa. Dijagrak terus. Oh, dan ternyata Dwi aktor muda sudah terpelanting ke Laut Kidul dan pertandingan dimenangkan Edo Sanjaya. Oke para pemirsa, sekarang kita saksikan pertandingan antara Rumo melawan Edo Sanjaya. Edo berada sebelah kiri, sedangkan si Rumo berada sebelah kanan. Pertandingan sudah dimulai. Masih berputar-putar saja layangan keduanya para pemirsa. Saling berebut posisi bawah. Awas hati-hati, layangan sobek dan jatuh ke tanah, langsung didiskualifikasi. Rumo mencoba masuk, mencoba menyerang, mencoba mengancam dari posisi bawah. Semakin dalam saja Rumo masuk, namun berhasil ditutup saja oleh Edo Sanjaya. Pertandingan masih berlanjut. Semakin sore, semakin seru saja para pemirsa pertandingan pada kali ini. Siapakah nanti yang keluar sebagai pemenang, si Rumo kah atau si Edo Sanjaya kah? Kita sama-sama belum tahu. Maka dari itu kita simak dan saksikan saja para pemirsa. Kita kembali lagi ke pertandingan, masih berputar-putar, saling berhati-hati. Untuk kondisi angin sekarang semakin kencang mengarah ke sebelah selatan. Pertandingan masih berlanjut. Rumo berusaha untuk masuk, ditahan dulu oleh Rumo, berhasil ditutup kembali oleh si Edo Sanjaya. Sekarang berbalik, bisa kita lihat para pemirsa. Edo Sanjaya sedang bersiap-siap melakukan serangan, bersiap-siap untuk melakukan serangan dari posisi bawah, namun ditahan dulu oleh Edo Sanjaya. Masih berputar-putar saja layangan keduanya. Edo Sanjaya masih belum menyerah para pemirsa. Keduanya saling berebut posisi bawah. Rumo mencoba masuk, kembali lagi. Berhasil ditutup kembali oleh si Edo Sanjaya. Sekarang berbalik, Edo Sanjaya mulai merangsak masuk. Ditahan dulu oleh Edo Sanjaya. Masih berputar-putar saja layangan keduanya. Masih berputar-putar. Oh, dan ternyata layangan Edo Sanjaya sudah jatuh ke tanah terlebih dahulu dan pertandingan dimenangkan Rumo.
Oke para pemirsa, sekarang kita saksikan pertandingan antara Bukrim melawan Pian Bintang. Pian Bintang berada sebelah kiri, sedangkan si Bukrim berada sebelah kanan. Pertandingan sudah dimulai, keduanya masih berputar-putar, saling berhati-hati, masih mencari celah, mencari peluang. Bisa kita lihat keduanya sama-sama menggunakan benang yang cukup pendek. Kita kembali lagi ke pertandingan para pemirsa. Bisa kita lihat untuk kondisi angin sekarang semakin kencang mengarah ke sebelah selatan. Semakin sore, semakin seru saja pertandingan pada kali ini para pemirsa. Siapakah nanti yang keluar sebagai pemenang, Pian Bintang kah atau Bukrim kah? Kita sama-sama belum tahu. Maka dari itu kita simak dan saksikan saja para pemirsa. Kita kembali lagi ke pertandingan. Bukrim mencoba masuk, kembali lagi berhasil ditutup saja oleh si Pian Bintang. Masih berputar-putar, saling berhati-hati. Bukrim para pemirsa mencoba melakukan serangan kembali, ditahan dulu oleh Bukrim, berhasil ditutup saja oleh si Pian Bintang. Keduanya saling berebut posisi bawah, masih mencari celah, mencari peluang, masih berputar-putar, saling berhati-hati. Bukrim mencoba masuk para pemirsa, kembali lagi ditahan dulu oleh Bukrim, masih berhati-hati, sama-sama berebut posisi bawah. Awas layangan sobek dan jatuh ke tanah, langsung didiskualifikasi. Pertandingan masih berlanjut. Bisa kita lihat untuk kondisi angin sekarang semakin kencang mengarah ke sebelah selatan. Pian Bintang mencoba masuk, mencoba menyerang, mencoba mengancam kembali dari posisi bawah, namun berhasil dibayang-bayangi dan berhasil ditutup saja oleh si Bukrim. Pertandingan masih berlanjut para pemirsa. Pian Bintang mencoba masuk, masih belum menyerah si Pian Bintang, mencoba melakukan serangan dari posisi bawah, namun berhasil dibayang-bayangi dan ditutup saja oleh si Bukrim dari posisi atas. Semakin sore, semakin seru saja pertandingan pada kali ini. Siapakah nanti yang keluar sebagai pemenang, si Bukrim kah atau Pian Bintang kah? Kita sama-sama belum tahu. Maka dari itu kita simak dan saksikan saja para pemirsa. Kita kembali lagi ke pertandingan. Pian Bintang masih belum menyerah, mencoba merangsak masuk, namun berhasil ditutup kembali oleh si Bukrim. Semakin pendek saja layangan keduanya, masih berputar-putar, saling berhati-hati. Pian Bintang masih belum menyerah, semakin pendek saja layangan keduanya. Pian Bintang mulai melakukan serangan dari posisi bawah, berhasil ditutup kembali oleh si Bukrim. Namun Pian Bintang masih belum menyerah, mencoba merangsak masuk, mencoba melakukan serangan dari posisi bawah. Apa yang terjadi pemirsa? Jepret saja oleh Bukrim dan Pian Bintang pun terpelanting ke laut kidul. Dan pertandingan dimenangkan Bukrim. Oke para pemirsa, sekarang kita saksikan pertandingan antara Chansu melawan As'ad dari Probolinggo. As'ad berada sebelah kanan, sedangkan Chansu berada sebelah kiri. Pertandingan sudah dimulai. Rupa-rupanya keduanya sama-sama menggunakan benang yang cukup pendek. Kita kembali lagi ke pertandingan, masih berputar-putar, saling berhati-hati, sama-sama berebut posisi bawah. Awas hati-hati, layangan sobek dan jatuh ke tanah, langsung didiskualifikasi. Oke para pemirsa, Chansu dengan cepat masuk dari bawah, semakin dalam, semakin cepat Chansu masuk dari bawah, semakin dalam Chansu masuk dari bawah. Apa yang terjadi pemirsa? Chansu terus masuk dan dipolos saja oleh Chansu. As'ad pun terpelanting ke laut kidul dan pertandingan dimenangkan Chansu. Oke para pemirsa, sekarang kita saksikan pertandingan antara Ponari melawan Bidok. Bidok berada sebelah kanan, sedangkan si Ponari berada sebelah kiri. Pertandingan sudah dimulai. Rupa-rupanya keduanya sama-sama menggunakan benang yang cukup panjang. Kita kembali lagi ke pertandingan, masih berputar-putar, saling berhati-hati. Ponari mencoba merangsak masuk, mencoba melakukan serangan dari bawah, namun masih belum kena para pemirsa. Pertandingan masih berlanjut. Awas hati-hati, layangan sobek dan jatuh ke tanah, langsung didiskualifikasi. Pertandingan masih berlanjut, masih berputar-putar, saling berhati-hati. Semakin sore, semakin seru saja pertandingan pada kali ini. Siapakah nanti yang keluar sebagai pemenang, si Bidoka atau si Ponarika? Kita sama-sama belum tahu. Maka dari itu kita simak dan saksikan saja para pemirsa. Kita kembali lagi ke pertandingan, masih mencari celah, mencari peluang, masih berputar-putar, saling berhati-hati. Bidok mencoba masuk, kembali lagi, berhasil ditutup saja oleh si Ponari. Bisa kita lihat keduanya saling jual beli serangan, sama-sama berebut posisi bawah. Awas hati-hati, layangan sobek dan jatuh ke tanah, langsung didiskualifikasi. Untuk kondisi angin sekarang bisa kita lihat semakin kencang mengarah ke sebelah selatan. Pertandingan masih berlanjut para pemirsa, masih berputar-putar, saling berhati-hati. Ponari mencoba melakukan serangan, kembali lagi berhasil ditutup saja oleh si Bidok, masih berputar-putar, saling berhati-hati.
Ponari mencoba masuk, mencoba melakukan serangan dari posisi bawah, namun berhasil ditutup saja oleh si Bidok. Oke, benang nempel, apa yang terjadi pemirsa? Dan ternyata Ponari sudah terpelanting ke Laut Kidul dan pertandingan dimenangkan Bidok. Oke para pemirsa, sekarang kita saksikan pertandingan antara Topa Jaya melawan Pian Bintang. Pian Bintang berada sebelah kiri, sedangkan Topa Jaya berada sebelah kanan. Pertandingan sudah dimulai, bisa kita lihat keduanya saling jual beli serangan, sama-sama berebut posisi bawah, masih berputar-putar, saling berhati-hati. Awas, layangan sobek dan jatuh ke tanah, langsung didiskualifikasi. Pertandingan masih berlanjut, semakin sore, semakin seru saja pertandingan pada kali ini. Siapakah nanti yang keluar sebagai pemenang, si Topa Jaya kah atau Pian Bintang kah? Kita sama-sama belum tahu, maka dari itu kita simak dan saksikan saja para pemirsa. Kita kembali lagi ke pertandingan. Pian Bintang semakin dalam, semakin cepat saja Pian Bintang masuk dari bawah. Semakin dalam, semakin cepat Pian Bintang masuk dari bawah. Apa yang terjadi? Pian Bintang masih masuk dari bawah, ditahan dulu oleh Pian Bintang, masih belum. Dan ternyata Pian Bintang sudah terbentur dan terpelanting ke Laut Kidul, dan pertandingan dimenangkan Topa Jaya. Oke para pemirsa, sekarang kita saksikan pertandingan antara Bukrim melawan BIKL. BIKL berada sebelah kiri, sedangkan Bukrim berada sebelah kanan. Pertandingan sudah dimulai. Bisa kita lihat para pemirsa, keduanya masih mencari celah, mencari peluang, masih berputar-putar, saling berhati-hati. Awas, layangan sobek dan jatuh ke tanah, langsung didiskualifikasi. Pertandingan masih berlanjut, semakin sore, semakin seru saja pertandingan pada kali ini. Siapakah nanti yang keluar sebagai pemenang, si Bukrim kah atau si BIKL kah? Kita sama-sama belum tahu, maka dari itu kita simak dan saksikan saja para pemirsa. Kita kembali lagi ke pertandingan, masih berputar-putar saja layangan keduanya. Bukrim mencoba masuk, namun kembali lagi bisa kita lihat semakin sore, semakin seru saja pertandingan pada kali ini. Untuk kondisi angin sekarang semakin kencang mengarah ke sebelah selatan. Masih berputar-putar, saling berhati-hati. Sekarang berbalik, BIKL mencoba merasak masuk, mencoba menyerang dari bawah, ditahan dulu oleh BIKL. Masih berputar-putar, saling berhati-hati. BIKL dengan cepat masuk dari bawah. Apa yang terjadi? BIKL terus masuk dari bawah, BI terus masuk dari bawah. Apa yang terjadi pemirsa? Dan dipolos saja oleh BIKL. Bukrim pun terpelanting ke Laut Kidul, dan pertandingan dimenangkan BIKL. Oke para pemirsa, sekarang kita saksikan pertandingan antara Ponari melawan Edo Sanjaya. Edo berada sebelah kanan, sedangkan Ponari berada sebelah kiri. Pertandingan sudah dimulai. Rupa-rupanya keduanya sama-sama menggunakan benang yang cukup panjang. Kita kembali lagi ke pertandingan para pemirsa. Masih mencari celah, mencari peluang, masih berputar-putar, saling berhati-hati. Ponari mencoba masuk, mencoba menyerang dari bawah, berhasil ditutup kembali oleh si Edo Sanjaya. Bisa kita lihat para pemirsa, semakin sore, semakin seru saja pertandingan pada kali ini. Siapakah nanti yang keluar sebagai pemenang, si Ponarika atau si Edo Sanjayaka? Kita sama-sama belum tahu, maka dari itu kita simak dan saksikan saja para pemirsa. Keduanya saling berebut posisi bawah. Awas, hati-hati, layangan sobek dan jatuh ke tanah, langsung didiskualifikasi. Pertandingan masih berlanjut. Edo Sanjaya mencoba masuk, berhasil ditutup saja oleh si Ponari. Masih berputar-putar, saling berhati-hati. Ponari mencoba masuk, mencoba melakukan serangan dari posisi bawah, namun berhasil ditutup kembali oleh si Edo Sanjaya. Pertandingan masih berlanjut, masih berputar-putar, saling berhati-hati, masih mencari celah, mencari peluang. Apa yang terjadi pemirsa? Benang nempel, apa yang terjadi? Masih belum. Oh, dan ternyata Edo Sanjaya sudah terpelanting ke Laut Kidul, dan pertandingan dimenangkan Ponari. Oke para pemirsa, sekarang kita saksikan kembali pertandingan antara Rumo dari Probolinggo melawan Pian Bintang. Pian Bintang berada sebelah kanan, sedangkan si Rumo berada sebelah kiri. Pertandingan sudah dimulai. Oke, bisa kita lihat para pemirsa, keduanya saling jual beli serangan, masih mencari celah, mencari peluang, masih berputar-putar, saling berhati-hati. Rumo bersiap-siap untuk masuk dari bawah. Rumo masuk dari bawah. Oke, benang nempel, apa yang terjadi? Oh, dan ternyata Pian Bintang sudah terbentur dan terpelanting ke Laut Kidul, dan pertandingan dimenangkan Rumo dari Probolinggo.
Oke para pemirsa, sekarang kita saksikan pertandingan antara Hadi melawan Bidok. Bidok berada sebelah kiri sedangkan si Hadi berada sebelah kanan. Pertandingan sudah dimulai. Bidok mencoba masuk, mencoba menyerang, kembali lagi berhasil ditutup saja oleh si Hadi. Sekarang berbalik Hadi, bersiap-siap untuk masuk. Ditahan dulu oleh Hadi. Oke, Hadi dengan cepat masuk dari bawah, semakin dalam semakin cepat Hadi masuk dari bawah. Apa yang terjadi? Oh, dan ternyata Hadi sudah terbentur dan terpelanting ke laut kidul dan pertandingan dimenangkan Bidok. Oke para pemirsa, sekarang kita saksikan kembali pertandingan antara Kacer melawan Nasor NSTD. Nasor berada sebelah kanan sedangkan si Kacer berada sebelah kiri. Pertandingan sudah dimulai. Rupa-rupanya keduanya sama-sama menggunakan benang yang cukup pendek. Kita kembali lagi ke pertandingan, masih berputar-putar, saling berhati-hati, sama-sama berebut posisi bawah. Nasor mencoba masuk. Oke, sekarang Kacer masuk, dijepret saja oleh Kacer namun masih belum putus. Oh, dan ternyata Kacer sudah terpelanting ke laut kidul dan pertandingan dimenangkan Nasor NSTD. Oke para pemirsa, sekarang kita saksikan kembali pertandingan antara Dwi aktor muda melawan Rumo dari Probolinggo. Rumo berada sebelah kanan sedangkan Dwi berada sebelah kiri. Pertandingan sudah dimulai. Rupa-rupanya keduanya sama-sama menggunakan benang yang cukup panjang para pemirsa. Kita kembali lagi ke pertandingan, masih berputar-putar, saling berhati-hati, masih mencari celah, mencari peluang. Dwi aktor muda mencoba masuk, mencoba menyerang, mencoba mengancam dari posisi bawah, namun berhasil ditutup saja oleh si Rumo dari Probolinggo. Semakin sore semakin seru saja pertandingan pada kali ini para pemirsa. Siapakah nanti yang keluar sebagai pemenang, si Dwika atau si Rumoka? Kita sama-sama belum tahu. Oke, benang nempel dijagrak saja oleh Dwi. Benang masih nempel. Apa yang terjadi pemirsa? Oh, rupa-rupanya Dwi sudah terbentur dan terpelanting ke laut kidul dan pertandingan dimenangkan Rumo dari Probolinggo. Oke para pemirsa, sekarang kita saksikan kembali pertandingan antara BIKL melawan Ponari. Ponari berada sebelah kiri sedangkan BIKL berada sebelah kanan. Pertandingan sudah dimulai, masih berputar-putar, saling berhati-hati, masih mencari celah, mencari peluang. Perlahan BIKL mencoba masuk, mencoba menyerang, mencoba mengancam. Semakin stabil saja layangan BIKL para pemirsa, semakin dalam BIKL masuk dari bawah. Apa yang terjadi? Ditahan dulu oleh BIKL, masih belum. Oh, ternyata BIKL sudah terpelanting ke laut kidul dan pertandingan dimenangkan Ponari. Oke para pemirsa, sekarang kita saksikan pertandingan antara Topa Jaya melawan Bidok. Bidok berada sebelah kanan sedangkan Topa Jaya berada sebelah kiri. Pertandingan sudah dimulai. Rupa-rupanya keduanya sama-sama menggunakan benang yang cukup pendek. Kita kembali lagi ke pertandingan para pemirsa, masih mencari celah, mencari peluang. Bisa kita lihat untuk kondisi angin sekarang semakin kencang mengarah ke sebelah selatan. Kita kembali lagi ke pertandingan, semakin sore semakin seru saja pertandingan pada kali ini. Siapakah nanti yang keluar sebagai pemenang, si Bidoka atau si Topa Jayaka? Kita sama-sama belum tahu. Maka dari itu kita simak dan saksikan saja para pemirsa. Pertandingan masih berlanjut, sama-sama berebut posisi bawah. Topa Jaya masih belum menyerah para pemirsa, mencoba melakukan serangan, mencoba mengancam dari posisi bawah, namun berhasil dibayang-bayangi dan berhasil ditutup saja oleh si Bidok. Pertandingan masih berlanjut. Oke, benang nempel. Oh, ternyata masih belum kena. Pertandingan masih berlanjut pemirsa. Oh, dan ternyata Topa Jaya sudah terbentur dan terpelanting ke laut kidul dan pertandingan dimenangkan Bidok. Oke para pemirsa, sekarang kita saksikan pertandingan antara Nasor NSTD melawan Rumo dari Probolinggo. Rumo berada sebelah kiri sedangkan Nasor berada sebelah kanan. Pertandingan sudah dimulai. Benang nempel. Apa yang terjadi pemirsa? Masih belum. Benang masih nempel. Benang masih nempel. Oh, apa yang terjadi para pemirsa? Rupa-rupanya Rumo sudah terbentur dan terpelanting ke laut kidul dan pertandingan dimenangkan Nasor NSTD.
Oke para pemirsa, sekarang kita saksikan kembali pertandingan antara Ponari melawan Bidok. Bidok berada sebelah kanan, sedangkan Ponari berada sebelah kiri. Pertandingan sudah dimulai, cari poin. Pertandingan masih berlanjut para pemirsa, masih berputar-putar, saling berhati-hati. Semakin sore, semakin seru saja pertandingan pada kali ini. Siapakah nanti yang keluar sebagai pemenang, si Ponarika atau si Bidokka? Kita sama-sama belum tahu, maka dari itu kita simak dan saksikan saja para pemirsa. Pertandingan masih berlanjut. Hati-hati, layangan sobek dan jatuh ke tanah, langsung didiskualifikasi. Ponari masih bertahan di posisi bawah, sedangkan Bidok masih membayang-bayangi di posisi atas. Pertandingan masih berlanjut. Awas, hati-hati, layangan sobek dan jatuh ke tanah, langsung didiskualifikasi. Bidok mencoba masuk dari bawah, berhasil ditutup kembali oleh si Ponari. Keduanya saling jual beli serangan, masih sama-sama berebut posisi bawah. Bisa kita lihat para pemirsa, angin semakin kencang mengarah ke sebelah selatan. Pertandingan masih berlanjut. Ponari mencoba merangsak masuk, ditutup saja oleh Bidok. Semakin dalam, semakin cepat Ponari masuk dari bawah, ditahan dulu oleh Ponari, dijepret saja oleh Ponari, namun masih belum kena. Ponari kembali masuk, masih belum, dan itu dia para pemirsa, dicol sentek saja oleh Ponari. Bidok pun terpelanting ke laut kidul dan pertandingan dimenangkan Ponari. Oke para pemirsa, sekarang kita saksikan pertandingan antara Ponari melawan Nasor NSTD. Nasor berada sebelah kanan, sedangkan Ponari berada sebelah kiri. Pertandingan sudah dimulai, cari poin. Apabila Ponari memenangkan pertandingan pada kali ini, maka Ponari dipastikan juara satu untuk lomba hari ini. Kita kembali lagi ke pertandingan para pemirsa, masih berputar-putar, saling berhati-hati. Ponari masih belum menyerah, mencoba melakukan serangan, mencoba masuk dari posisi bawah, namun berhasil ditutup saja oleh si Nasor NSTD. Masih berputar-putar, saling berhati-hati. Semakin sore, semakin seru saja pertandingan pada kali ini. Siapakah nanti yang keluar sebagai pemenang, si Ponarika atau si Nasorka? Kita sama-sama belum tahu, maka dari itu kita simak dan saksikan saja para pemirsa. Ponari masuk dari bawah, Ponari semakin dalam masuk dari bawah. Oke, benang nempel, apa yang terjadi pemirsa? Dan itu dia, dicol sentek kembali oleh Ponari. Nasor pun terpelanting ke laut kidul dan pertandingan dimenangkan Ponari. Maka dengan ini Ponari dipastikan juara satu untuk lomba hari ini. Selamat buat Ponari. Oke para pemirsa, sekarang kita saksikan pertandingan antara Bidok melawan Nasor NSTD. Nasor berada sebelah kanan, sedangkan Bidok berada sebelah kiri. Pertandingan sudah dimulai, perebutan juara 2 dan 3. Jepret saja oleh Nasor, namun masih belum kena. Pertandingan masih berlanjut, masih berputar-putar, saling berhati-hati. Semakin sore, semakin seru saja pertandingan pada kali ini. Siapakah nanti yang keluar sebagai pemenang, si Nasorka atau si Bidokka? Kita sama-sama belum tahu, maka dari itu kita simak dan saksikan saja para pemirsa. Kita kembali lagi ke pertandingan, masih berputar-putar, saling berhati-hati. Awas, layangan sobek dan jatuh ke tanah, langsung didiskualifikasi. Keduanya sama-sama berebut posisi bawah. Nasor berusaha untuk masuk, kembali lagi, berhasil ditutup saja oleh si Bidok. Masih berputar-putar, saling berhati-hati. Bidok mencoba masuk, kembali lagi, masih berputar-putar saja layangan keduanya para pemirsa. Awas, layangan sobek dan jatuh ke tanah, langsung didiskualifikasi. Semakin pendek saja layangan keduanya. Bidok mencoba merangsak masuk, kembali lagi, berhasil ditutup saja oleh si Nasor NSTD. Sekarang berbalik, Nasor mencoba masuk, mencoba menyerang, kembali lagi, berhasil ditutup saja oleh si Bidok. Bisa kita lihat untuk kondisi angin sekarang semakin kencang mengarah ke sebelah selatan. Semakin sore, semakin seru saja pertandingan pada kali ini. Nasor mencoba masuk dari bawah, berhasil ditutup saja oleh Bidok. Sekarang berbalik, Bidok mencoba masuk. Apa yang terjadi pemirsa? Rupa-rupanya keduanya sama-sama berebut posisi bawah. Oke, Nasor mencoba masuk dari bawah. Nasor kembali lagi masuk, masih belum. Oke, benang nempel, apa yang terjadi pemirsa? Oh, rupa-rupanya Bidok sudah terpelanting ke laut kidul dan pertandingan dimenangkan Nasor. Nasor juara 2, sedangkan Bidok juara 3. Selamat buat para pemenang.